mengajar seluruh hidup tak akan dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Engkau yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan, sampai selama-lamanya, tidak akan pernah goyah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Kau beri bagi kami. Siang hari ini kami akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Dilayakkan hamba-Mu, dikuduskan, ditahirkan hamba-Mu sebagai pengantara firman-Mu. Dan ketika hamba menyampaikan pengajaran, tidak ada pengajaran yang menyimpang ke kiri atau ke kanan, namun semuanya berasal dari firman Allah yang hidup. Dan biarlah tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditabur, benih itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Terima kasih buat pengurus yang memberikan saya kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan di siang hari ini. Nah, sebelum saya mau sharing, saya mau tanya dulu sama teman-teman semua. Ini kan bulan Desember, udah mau Natal. Kira-kira saya mau tanya, betul enggak Yesus itu lahir 25 Desember? Ada yang bilang tidak? Ada? Betul enggak Yesus lahir 25 Desember? Di Alkitab ada enggak? Yesus dikatakan hari ulang tahunnya itu 25 Desember. Hari kelahirannya. Terus kenapa Natal ditetapkan sebagai tanggal 25 Desember? Ada yang pernah berpikir sampai ke sana? Atau gini simpelnya. Kenapa tahun baru dulu baru Natal? Kenapa Natal dulu baru tahun baru kembali? Kenapa enggak tahun baru dulu baru Natal? Ada yang pernah pikir sampai ke sana? Enggak ya? Belum tugasku banyak. Tugas kampusku banyak, enggak kepikiran sampai ke sana. Kemarin di kampus disuruh melakukan penelitian. Jadi teman-teman ada yang meneliti ini. Lalu saya berpikir, apa yang saya mau teliti? Saya ingat, ini Desember. Lalu saya meneliti, betulkah Yesus lahir 25 Desember? Saya tanya dulu, ada yang setuju Yesus lahir 25 Desember? Enggak ada. Berarti semua enggak setuju? Enggak setuju? Atau gimana? Ikut-ikut aja lah, terserah pokoknya yang mana yang benar, so itu dia. Begitu? Nah, pusat peradaban di dunia zaman dahulu itu berpusat, bahkan sampai hari ini itu berpusat pada orang-orang Yahudi atau orang Israel. Makanya kita kenal ada 2 sistem tahun. Tahun apa? Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Masehi itu arti kata dari Mesia atau bahasa itu Mesias. Lalu kalau kita terjemahkan menjadi sebelum Yesus Kristus dan sesudah Yesus Kristus. Nah, tahukah saudara, kenapa di Alkitab, kenapa orang sekarang merayakan 25 Desember sebagai hari Natal? Dasar Alkitabnya di mana? Dasar firmannya di mana? Ini saya kasih tahu. Kita merayakan tahun baru itu di bulan Januari, betul? Ya. Tapi di zaman dulu orang Israel atau orang Yahudi itu merayakan tahun baru bukan di bulan Januari. Dengar baik. Orang Yahudi merayakan tahun baru bukan bulan Januari, tapi bulan September. Namanya Rosh Hashanah. Bukan Rosa penyanyi yang menangis, bukan itu, bukan. Namanya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah artinya perayaan sukacita atau perayaan tahun baru. Nah, Alkitab bilang begini dalam kitab Lukas. Kalau saya nggak salah teliti, kitab Lukas bilang gini. Pada bulan yang ke-6,
malaikat Tuhan menampakkan diri sama Maria. Ada ya? Coba buka Lukas pasal 2. Coba buka Lukas. Ada KFP. Itu pada bulan yang ke-6. Nah, bulan yang ke-6 ini bulan berapa? Kalau tadi perayaan tahun barunya bulan September, berarti bulan ke-6 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti bulan Februari. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Oh salah, Maret. Bulan Maret. Ya. Nah, Alkitab bilang begini, pada bulan yang ke-6, berarti bulan Maret, malaikat Tuhan menampakkan diri sama Maria. Nah, sekarang saya tanya lagi, wanita hamil berapa bulan? Masa? Ada itu teman saya menikah bulan Januari, bulan April sudah melahirkan. Mempercepat kedatangan Tuhan. Wanita hamil berapa bulan? 9 bulan. Coba hitung. Berarti bulan Maret. Menampakkan diri berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Pas bulan Desember. 9 bulan. Nah, sekarang tanggalnya dari mana? Tanggal 25 Desember. Nah, kalau teman-teman baca sejarah, Yesus hidup di zaman pemerintahan yang namanya Kaisar Romawi. Namanya Alexander Agung. Dan dia punya anak namanya itu Alexander the Great. Bukan Alexander Landide, bukan. Alexander the Great itu dialah orang yang mengatur ulang seluruh kalender di seluruh dunia yang kita pakai hari ini. Berdasarkan mana? Alkitab bilang begini, Yesus diserahkan atau disunat pada hari keberapa? Yesus disunat pada hari keberapa? Ini guru sekolah minggu tidak kasih ajar. Yesus disunat pada hari ke-8. Yesus disunat diserahkan pada hari ke-8. Nah, hari ke-8 itulah yang ditetapkan sebagai 1 Januari. Nah, kalau kita hitung mundur, hari ke-8 sampai lahirnya Yesus, coba hitung mundur. Tanggal 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25. Pas 8 hari. Jadi kalau ada yang bilang Yesus lahir bukan tanggal 25 Desember, itu bohong. Karena saya sudah melakukan penelitian. Dan saya sudah meneliti. Dan memang benar, Yesus dilahirkan 25 Desember. Berdasarkan fakta sejarah dan fakta Alkitab. Jadi saya meneliti bukan cuma berdasarkan kata orang. Tapi saya menggali. Dan singkatnya seperti itu. Jadi Yesus lahir benar 25 Desember. Jadi teman-teman kalau ditanya, Tuhan kok lahir bulan Desember sih? Suka-suka dia dong. Kalau dia mau lahir bulan Januari, kenapa? Nah, pertanyaan kedua, kenapa harus Natal dulu baru tahun baru? Ada sangkut pautnya dengan Natal? Ada. Dia akan dinamai Immanuel. Kenapa harus Natal dulu? Supaya ketika kita masuk tahun baru, ada Allah Immanuel yang menyertai hidup kita sepanjang tahun. Betul? Coba bayangkan kalau tahun baru dulu baru Natal. Sepanjang tahun siapa yang mau sertai orang? Nah, siapa yang mau sertai kita semua? Diri kita sendiri. Itulah sebabnya Natal dulu. Sehingga ketika Yesus hadir, dia menyertai setiap orang percaya sepanjang tahun baru yang akan dia lewati. Itu kira-kira jawabannya. Ada yang tidak mengerti? Atau perlu diulang? Paham ya sampai sini ya? Simpel kan? Nah kalau yang bilang, kan pastor itu kan di zaman itu kan ada yang bilang kata cuacanya ekstrim, itu musim salju, musim dingin. Itu di Eropa. Tapi di bagian sana, atau gini. Kata kasarnya, apakah Allah tidak sanggup untuk merubah cuaca yang baik di bulan Desember? Di Manado itu terkenal bulan Desember itu musim hujan. Jadi setiap Desember dipastikan itu musim hujan. Tapi ternyata saya pernah berada di sana, tidak selamanya bulan Desember itu musim hujan. Jadi kalau cuma bicara alam, Tuhan kita hebat. Dia bisa saja memberikan cuaca yang baik, sehingga gembala-gembala bisa mengembalakan kambing domba. Gitu. Itu lain lagi cerita orang Majus. Nanti kalau cerita itu panjang. Nah,
Kira-kira seperti itu penjelasan singkat saya. Hari ini kita akan belajar tema yang dikasih ke saya. Itu judulnya adalah kekuatan perkataan. Sekali lagi tema yang diberikan kepada saya akan bahas secara cepat. Judulnya itu kekuatan perkataan. Satu kali ada seekor ular yang cukup besar. Dia merayap dan dia masuk ke sebuah gudang. Ketika dia masuk ke sebuah gudang, dia merayap. Di gudang itu di lantai ada gergaji. Gergaji yang cukup panjang. Tanpa sengaja, ular ini menyambar gergaji tersebut. Ketika dia sambar gergaji itu, membuat ular ini terluka. Tapi awalnya lukanya tidak begitu parah. Lalu ular ini berdiri seperti ular kobra. Dan dia marah sekali. Dia bilang, ini bahaya, ini bisa menyakiti saya. Lalu dengan sekuat tenaganya, dia patuk gergaji ini. Jadi waktu dia patuk gergaji, bukan gergaji yang luka, tapi mulutnya yang luka. Tapi tidak cukup sampai di situ. Dia pikir itu serangan. Apa yang dilakukan lagi ular ini? Dia lilit gergaji itu dengan tubuhnya sekuat tenaga. Tapi herannya, semakin dia lilit gergaji, dia semakin sakit. Dan herannya, semakin dia sakit, dia semakin marah. Dan dia lilit lebih kuat. Apa yang terjadi? Akhirnya ular ini mati. Kadang-kali kita juga hampir mirip kayak ular. Waktu orang ngomongin kita, apa sih lu? Bodoh. Kita mulai tersinggung. Kita mulai sakit hati. Dan akhirnya dari sakit hati yang kecil, dari kekecewaan yang kecil, membuat kita dendam. Dan akhirnya membuat diri kita sendiri yang menjadi mati. Makanya kalau kita disakiti orang, memang yang namanya mulut ya, perkataan, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol mulut seseorang. Saya tidak bisa mengontrol mulutnya Aldo, tidak bisa. Saya tidak bisa, Aldo diam. Kalau tidak diam, saya tidak berikan kau sikat gigi. Saya berikan kau sini saya sikat, nggak bisa. Nggak ada yang seperti itu. Setiap kita bebas untuk mengucapkan perkataan apapun. Tapi jangan lupa, dari perkataan ini banyak orang saling membunuh cuman gara-gara ucapan. Betul ya? Cuman gara-gara hina-hinaan. Kemarin itu kesaksian siapa ya? Pendeta khotbah itu. Cuma gara-gara dibully ya. Dibully, dibilang anak apa sih? Anak apa kemarin ya? Anak monyet apa anak apa gitu. Orang tuanya marah dan diinjak-injak di Surabaya ya kabarnya kemarin. Pendeta yang 2 minggu lalu saya lupa. Tapi saya mengambil makna bahwa cuma gara-gara sebuah perkataan kita bisa jadi emosi, kita bisa jadi marah. Nah, hari ini kita akan belajar sebenarnya. Saya mencatat begini. Coba kita lihat dulu Mazmur pasal 8 ayat 3. Mazmur pasal 8 ayat yang ketiga. Satu orang kita bacakan. Sebelahnya Nasya. Lupa saya namanya. Oh, Kak Cinta. Oh, Cinta. I love you so much. Kak Cinta. Mazmur pasal 8 ayat 3. Mazmur pasal 8 ayat 3. Ayat 3. Alkitab bilang dari mulut bayi-bayi. Apa artinya dari mulut bayi-bayi? Telah kau letakkan. Berarti setiap orang termasuk kita, dari kita kecil, dari kita bayi, kata firman, itu sudah diletakkan dasar kekuatan. Makanya Tuhan bilang, apa yang kita perkatakan akan Tuhan lakukan. Kenapa? Karena sebenarnya dalam diri kita, sejak kita masih bayi, bahkan kalau saya bilang masih dalam kandungan ibu, Tuhan yang sendiri bilang, sudah diletakkan yang namanya dasar kekuatan. Kalau saya mau bilang begini, sebenarnya setiap kita ini punya energi. Energi power.
Di mana energi power? Bukan di tenaga kita. Tapi energi power yang paling besar dalam diri kita, di mulut. Di mulut kita ini adalah yang sangat berbahaya dan itu energinya begitu luar biasa. Dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan. Tuhan bilang, sudah saya kasih kekuatan. Nah, pertanyaannya, energi mana yang lebih menonjol atau lebih keluar dari dalam diri kita? Apakah energi yang negatif ataukah energi yang sifatnya positif? Nah, kita belajar, saya mencatat apa hasil dari perkataan lidah atau kuasa apa yang keluar dari perkataan lidah yang Tuhan taruh. Saya baru menemukan 3. Sebenarnya ada banyak, tapi ada 3 yang saya temukan. Yang pertama, coba lihat Amsal pasal 18 ayat 21. Nah, saya baca. Amsal 18 ayat 21. Bayangkan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya. Dalam terjemahan lain, siapa suka membunyikannya. Dalam terjemahan lain, siapa suka memperdengarkannya, dimakan. Dia memakan buahnya. Jadi yang pertama, apa hasil dari hasil perkataan lidah yang punya kuasa? Yang pertama, dia menghilangkan yang namanya ketakutan. Kenapa saya bilang dia menghilangkan ketakutan? Coba lihat, pernah nonton film-film kolosal perang tuh? Kalau misalnya perang-perang zaman dulu pasukannya itu, apa yang dilakukan sama komandannya? Pasti dia bilang, "Huba, kalian siap mati, siap, harus bebaskan tanah kita dan perbudakan, semangat, semangat," gitu kan masih. Ayo, ayo kita bantai mereka, bunuh. Jadi itu membuat mereka menghilangkan rasa takut dan siap untuk mati. Gitu? Karena motivasi seperti itulah yang kadang kali membuat orang, menjadikan seseorang hilang ketakutannya. Tidak usah jauh-jauh, kita saja. Kalau pulang malam-malam lewat kuburan, apa yang kita perkatakan? Dalam nama Yesus, Yesus berkuasa. Segala setan-setan kami tendang. Jadi mereka perkatakan apa? Kuasa, lihat. Tuhan tolong saya. Padahal badannya sudah muter. Tuhan tolong saya dulu. Apa itu bergerak-gerak di sana ya Tuhan? Kita malah menyanyi, ada kuasa dalam darahnya, saking takutnya. Tapi itu membuktikan bahwa di tengah-tengah ketakutan kita, kuasa perkataan menguatkan kita. Betul? Daud bilang begini sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak, pedang, dan sebagainya. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Apa yang menjadi ketakutan dalam dirimu? Setiap kita pasti punya ketakutan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tidak memiliki ketakutan dalam hidupnya. Waktu dia berbuat salah dan ketahuan salahnya, takut gak? Pasti dia takut. Ada yang takut dengan masa depan, ada yang takut dengan jodoh, ada yang takut dengan pacarnya, setia gak dia ya? Tuhan, setia gak dia ya? Apakah nanti dia jadi laki-laki brengsek? Apakah nanti dia jadi perempuan yang bagaimana ya Tuhan? Tolong. Hari ini mulai perkatakan, Tuhan dalam nama Yesus, pacarku baik, pacarku setia, meskipun dia jauh. Jangan dibilangin, aduh pacarku jangan-jangan mata keranjang. Mata keranjang betul ya. Jadi ketakutan itu perlu dikalahkan dengan kuasa perkataan kita. Tuhan tidak memandang latar belakang kita, tapi kita belajar memperkatakan. Saya hari-hari ini jujur, selama kurang lebih hampir 1 bulan ini, saya punya beban. Jujur, saya punya beban. Waktu satu hari saya ajak Aldo sama Cloud, kita pergi makan di satu tempat makan. Kita ngobrol tentang anak muda. Ketika pulang dari sana, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam diri saya. Tidak jauh-jauh di tempat ini. Bukan kalian, tapi anak muda di sebelah, di kampus sebelah. Serius, saudara. Saya dari kamar, kalau pagi-pagi, saya belajar berdoa. Tuhan, saya perkatakan dalam nama Yesus, saya rebut setiap jiwa-jiwa kampus di UNR ini, Airlangga, saya tarik dalam nama Yesus, datang ke tempat ini beribadah. Itu sudah. Saya belajar memperkatakan kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Kita punya potensi besar. Kalian semua di tempat ini dengar baik. Itu banyak di sebelah.
Bagaimana caranya? Mulai dari doa. Nggak perlu penginjilan, nggak perlu. Sampai saya berpikir, Tuhan kalau saya punya teman, saya mau bikin doa keliling untuk tiap hari kelilingi kampus ini. Kenapa? Saya pernah udah mengalami. Waktu saya merintis pelayanan pertama kali, saya ke kampus. Dan saya kelilingi kampus itu setiap hari. Cuma sayangnya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya cuma belajar memperkatakan firman Tuhan. Saya memperkatakan di sebelah. Bahkan tiap doa pagi di sini kalau disuruh doa, doa yang paling utama saya doakan sebelah. Tuhan, saya tarik setiap anak muda. Kenapa? Generasi kalian ini itu generasi yang hebat. Kalau generasinya PED, saya udah lewat. Generasi cuma lihat kalau ibadah minggu. Sering hadir ibadah minggu tuh? Coba saya tanya, mana lebih banyak? Orang muda atau orang tua? Orang tua semua. Sedikit Tuhan sudah mau panggil, sudah mau angkat. Sedikit bukan saya bilang mau cepat mati, bukan. Maksud saya, generasi kita inilah yang menjadi penerus bagi anak-anak Tuhan. Pernahkah kita punya beban? Atau kita datang ibadah, cuma sekedar ibadah, yang penting kita bertumbuh. Saya menyarankan, coba sekali-kali bikin kelompok doa syafaat. Punya hati, punya beban. Jangan jadi orang yang penting saya senang, yang penting saya udahlah, saya melayani. Gak bisa. Kita harus menghasilkan sesuatu, doa. Karena lewat doa kita, lewat perkataan kita, ada kuasa yang Tuhan mau. Nah kalau kita begini, kapan ya anak youth kita maju? Kok gereja-gereja lain yang maju? Bagaimana mau maju kalau kita tidak keluar? Keluar itu tidak harus keluar dari sini. Berdoa maksud saya. Doanya mulai keluar. Jangan cuma doa buat kita aja. Berdoa buat keluar, buat jiwa. Gereja kita itu paling strategis menjangkau jiwa. Betul. Saya sampai hari ini waktu sebelum kemarin sering melayani kampus-kampus. Dan saya punya hati untuk anak-anak muda. Dan setiap hari saya memperkatakan. Saya waktu Tuhan taruh, setiap saya pulang dari kampus. Dari kamar saya itu kan kelihatan jendela. Tiap orang lewat, dalam nama Yesus saya rebut. Dalam nama Yesus saya rebut. Dalam nama Yesus saya kantongi. Gitu sudah. Saya belajar memperkatakan. Kalau teman-teman punya hati, mengasihi. Supaya lihat nanti kita nggak pakai karpet lagi. Setiap minggu bukan lagi ibadah youth tunas tidak. Kita bikin ibadah raya khusus anak muda. Luar biasa. Dari mana? Itu banyak tua yang sebelah. Kalau saya bilang itu kandang ikan. Tinggal lepas, pancing, tarik kemari. Ikan. Kasih umpan. Bagaimana cara kasih umpan? Mulai dari doa. Yang kedua, apa hasil dari perkataan lidah yang penuh kuasa? Tuhan membawa kita pada kemegahan perkara yang besar. Yakobus pasal 3 ayat 5. Kalau baca. Yakobus pasal 3 ayat 5. 10 menit lagi kita selesai. Yakobus pasal yang ketiga ayat 5. Kalau baca. Lihat, Alkitab bilang begini. Demikian juga lidah, suatu anggota yang kecil, tapi di sana dikatakan dapat memegahkan perkara yang besar. Berarti apa? Berarti Tuhan sebenarnya waktu kita belajar memperkatakan, teman-teman semua memiliki yang namanya apa? Perkara yang besar. Berarti ada satu hal yang Tuhan mau sediakan, yang Tuhan mau berikan dalam setiap kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas. Kita perkatakan saja. Kenapa? Tuhan sudah bilang kok kita bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Berarti perkara berbicara, salah satunya adalah kepercayaan yang bisa Tuhan berikan bagi setiap kita. Kalau di teman-teman yang kuliah, teman-teman yang belajar, waktu ujian, belajarlah memperkatakan nilaiku bagus. Tapi bukan berarti nggak belajar. Belajarlah. Belajar dan belajar memperkatakan. Kenapa? Tuhan, saya punya masa depan yang baik. Saya punya masa depan yang penuh harapan. Itu yang diperkatakan setiap hari. Coba saya tantang teman-teman ya. Challenge. Percaya apa yang saya ucapkan. Coba nanti pulang ke rumah.
di kamar, ambil kelas HVS, tuliskan impianmu, apa yang ingin engkau raih. Serius. Apa yang menjadi cita-citamu? Misalnya saya kasih contoh, Tuhan, saya ingin jadi orang sukses. Tempel besar-besar, lalu perkatakan, dalam nama Yesus, saya pasti sukses. Dalam nama Yesus, saya pasti sukses. Setiap hari, saya membaca artikel dari Eiji Mujimoto, orang Jepang. Dia melakukan sebuah penelitian. Dia ambil dua buah air, dia taruh di sebuah baskom. Lalu setiap hari di air yang A, dia perkatakan hal-hal yang buruk. Dia perkatakan hal-hal yang tidak baik. Namun di air yang satu, dia perkatakan hal-hal yang baik. Bukan cuma itu. Di air yang A ini, dia taruh lagu-lagu rocker yang isinya itu kata-kata makian. Di air yang satu, dia taruh lagu yang soft, yang enak. Apa yang terjadi? Cuma dalam waktu 1 bulan, kedua air ini, menurut penelitian itu terjadi yang namanya perbedaan. Air yang jernih tadi ini, ketika diperkatakan, itu jadi kabur, tahu kabur? Seperti apa ya? Seperti ampas, ada ampas di dalamnya. Nggak sama. Tapi di air yang satu ini, bukan ada ampas, tapi menghasilkan sebuah kristal-kristal yang begitu indah. Bayangkan saudara, cuma dari sebuah air, ketika diperkatakan, ketika dilakukan uji coba penelitian itu benar saudara. Nanti coba buka di internet, itu ada. Bayangkan, kalau mau punya masa depan, coba tes saja. Taruh perkataan di situ. Perkataan yang baik. Aku pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Aku akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Aku diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Masa depanku, masa depan yang penuh harapan. Tulis stempel besar-besar di dinding. Dan lihat 1-2 tahun ke depan. Jadi apa? Oh, sudah. Kenapa? Karena dasar firman yang ada. Bilangan 14 ayat 28. Pernah saya sampaikan. Bilangan 14 ayat 28. Coba tampilkan sebentar. Bilangan 14 ayat 28. Kak, siapa yang di belakang? Yang kacamata. Baju hitam. Ya, tolong bacakan. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, kita semua, Tuhan itu berjanji. Dia bersumpah. Sumpah Tuhan itu bukan hanya bagi orang Israel, tapi bagi kita juga. Katakanlah kepada kita semua, kata pasang gini, bilang sama anak-anak Youth GPT Immanuel, demi aku yang hidup. Kalau Tuhan yang bersumpah, apakah dia ingkar janji? Tidak. Demi aku yang hidup, seperti yang engkau katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Oh, kita nggak ada ya? Coba nanti kita tulis. Dalam nama Yesus, saya lulus ujian PNS. Bisa. Oh iya. Oh Sita ikut ujian PNS. Dalam nama Yesus, saya ikut ujian PNS, lulus. Berhasil. Coba diperkatakan amin. Nah, saya akan jadi dokter yang hebat dalam nama Yesus. Perkatakan tiap hari. Oh iya. Aduh, Tuhan bisa nggak saya jadi dokter ya? Soalnya saya agak bego-bego sedikit. Kadang-kadang dosen itu sampaikan setengah masuk di otak, setengah nggak masuk. Nggak bisa begitu. Tapi belajar memperkatakan, Tuhan saya pasti jadi dokter yang hebat. Saya pasti jadi seorang akuntan yang hebat. Saya pasti jadi seorang ini yang hebat. Tentukan apa yang menjadi masa depan dalam hidup. Taruh di kamar. Dan lihat Tuhan akan berkarya besar dalam kehidupan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga ini paling banyak mujizat terjadi. Yang ngantuk dicelikan, yang lemah dikuatkan. Wah, Tuhan terima kasih semua pulang. Yang ketiga, apa hasil dari kuasa perkataan lidah yang penuh kuasa? Yang ketiga saya catat begini. Ada kuasa yang tak terbatas dalam diri kita. Ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang akan terus bekerja dimanapun kita berada. Coba bayangkan, kalau kita punya kuasa, dimanapun kita berada, ada kuasa Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Kisah tentang Yusuf, kalau kita bahasa Yusuf, dia difitnah, dia dijelekan, bahkan dia dijual. Namun ada kata yang diulang-ulang di sana. Kata apa?
kata namun Tuhan menyertai Yusuf. Setiap kali Yusuf disakiti, Alkitab bilang, namun Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf dijual, ada kata lagi, namun Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf masuk penjara, ada kata lagi, namun Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa? Dalam diri setiap kita orang percaya, ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Saya pernah, ini cerita kesaksian saya tutup. Satu kali saya di Kalimantan, saya pelayanan di sebuah pedalaman, karena Kalimantan Timur khususnya itu daerah yang namanya Tenggarong, itu daerah yang dipenuhi dengan okkultisme, atau di sana itu orang-orang hebat yang kuat-kuat ilmu-ilmunya. Nah, waktu itu saya pelayanan, itu jarak dari Balikpapan ke Samarinda ke Tenggarong itu kurang lebih 4 jam. Jadi kurang lebih 4 jam itu masuk sampai ke dalam. Bukan cuma 4 jam lagi, saya harus melewati itu pinggir-pinggir gunung. Dan itu sangat luar biasa, pakai motor straight. Nah, waktu itu saya pelayanan di sana, namun saya juga bekerja. Jadi sambil pelayanan, saya juga bekerja. Waktu itu saya jadi kepala mandor di bagian kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu jauh sekali, sangat jauh. Itu saya butuh waktu 2 jam. Waktu saya pertama kali bekerja, jadi saya melayani sambil bekerja, saudara. Lalu tiba-tiba, karena kalau kepala mandor itu ada namanya kepala-kepala ground. Jadi saya membawahi kepala-kepala ground. Waktu itu ada kurang lebih 12 ground. Nah, satu ground itu isinya 1.200 pegawai. Itu paling banyak. Paling sedikit itu 800. Bayangkan 12 itu ada berapa ribu. Karena luas kelapa sawit, kalau saya nggak salah itu kurang lebih hampir 200.000 hektar. Dan itu membutuhkan orang yang sangat banyak. Nah, waktu itu saya jadi kepala mandor. Jadi semua kepala ground ini harus melaporkan ke saya hasil kerja dari setiap buruh. Itu. Nah, ketika saya pertama kali bekerja, saya dikenalkan sama direkturnya. Oh, ini Pak Dev akan jadi kepala mandor yang akan menggantikan Pak Budi yang sudah pensiun waktu itu. Akhirnya saya bekerja. 1 minggu kemudian, ketika saya bekerja, tiba-tiba ada seorang kepala ground datang ke saya, bilang gini, Pak Dev, nanti ke rumah saya ya. Terus saya tanya, ngapain? Anak saya ulang tahun. Karena dia Muslim, jadi kita bikin acara makan-makan. Tolong Bapak datang. Saya datang lah. Minggu depannya saya datang karena saya pikir tidak ada sesuatu yang saya khawatirkan atau yang saya takuti. Saya datang. Datang, saya disambut, mari Pak, saya duduk paling depan. Saya dikasih makan yang paling enak. Saya makan. Nah, karena waktu itu hari Jumat, saya ingat betul. Hari Jumat, jadi kita kerja cuma setengah hari. Saya pulang. Ketika saya pulang, besoknya hari Sabtu, saya itu muntah-muntah darah. Muntah darah bukan cuma muntah darah biasa. Itu darahnya itu kental-kental. Dan itu bukan cuma muntah, keluar dari telinga, dan keluar dari hidung. Nah, waktu itu saya tinggal di gereja. Saya membantu pelayanan pengembalaan teman saya. Lalu teman saya bilang, kenapa kamu, Dave? Saya nggak tahu juga, Pak. Kamu makan apa? Saya makan di gereja. Kemarin makan apa? Saya cuma makan di kantor, di ground sana, di perkebunan. Makan apa? Ya makan seperti biasa. Saya makan sudah. Akhirnya karena saya muntah-muntah terus setiap jam saya muntah-muntah. Itu saya dilarikan ke rumah sakit. Tapi herannya, saya tidak merasakan demam. Saya tidak merasakan apapun. Saya cuma rasa mual dan muntah. Akhirnya sampai di rumah sakit saya ditensi. Saya dari rumah itu kurang lebih sudah lebih dari setengah ember saya muntahkan darah. Waktu saya muntah itu saya ditensi. Darah saya normal. Itu kalau saya tidak salah ingat 110/80 itu normal ya. Normal ya. 110/80 itu normal. Dokter kaget loh. Sakit apa? Diperiksa, jangan-jangan penyakit dalam. Saya dimasukkan lagi ke ruang tempat pemeriksaan penyakit dalam. Gak ada sakit apapun. Tapi herannya, saya muntah terus setiap jamnya. Ketika saya dimasukkan di ruangan begitu, saya muntah. Itu muncak di dinding. Semua pasien-pasien itu pada kabur semua, kaget tuh, lari semua keluar. Sampai saya impus-impusnya keluar. Karena dipikirnya sakit menular. Tapi saya herannya, saya nggak ada demam atau pusing sedikit pun.
Akhirnya gembala saya bilang begini, teman saya, pulang aja. Kayaknya kamu diserang sesuatu. Lalu saya pulang. Saya didoakan. Jadi saya nggak jadi nginap di rumah sakit. Sorenya saya pulang, besok ibadah. Saya didoakan. Doakan. Tapi saya tetap muntah. 1 minggu baru hilang. Hari Minggu pas ibadah saya udah gak rasa muntah lagi. Karena saya udah rasa sehat. Besoknya saya pulang. Besoknya saya masuk kerja. Ketika saya masuk kerja, bapak yang ngundang saya, dia kaget. Tiba-tiba dia datang salamin saya. Udah, katanya sakit. Dalam hati saya. Perasaan saya nggak ngomong deh kalau saya sakit. Sama direktur pun saya nggak minta izin kalau saya sakit. Lalu saya tanya, loh, bapak tahu dari mana saya sakit? Apa dia jawab? Dia bingung-bingung. Enggak sih, saya cuma dengar dari guru-guru katanya bapak hari ini izin masuk sakit sebagainya. Ternyata dia menggunakan ilmu santet untuk membunuh saya. Saya tahu dari temannya. Jadi temannya yang kepala Geronso kasih tahu, hati-hati Pak. Rupanya sejak dulu dia ingin jadi kepala mandor dan tidak pernah diangkat sama direktur. Kenapa orang baru yang diangkat? Dia berusaha segala macam cara. Dia dukunin supaya saya mati. Dan itu banyak saksinya sampai hari ini. Gereja di Kalimantan itu bersaksi. Saya pikir saya udah mati juga. Tapi ternyata kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari kuasa apapun di dunia ini. Makanya saya bilang, kalau kita memperkatakan yang baik, ada kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang melebihi apapun yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apalagi cuma bicara masa depan, apalagi cuma bicara jodoh, bicara pekerjaan, apapun Tuhan pasti sedia. Amin. Amin. Kalau pendeta bilang amin, amin. Kalau enggak jomblo sampai tua enggak. Nah, hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama apa? Melalui kuasa pekat ada kuasa apa? Tadi saya tak tidur. Tadi saya melamun. Yang pertama menghilangkan ketakutan. Yang kedua apa? Saya tak tidur. Yang kedua apa? Ayo. Yang kedua apa? Nggak tahu. Tuhan memberikan kita perkara-perkara yang besar. Tuhan sediakan masa depan yang penuh harapan. Dan yang ketiga, ada kuasa Tuhan yang bekerja dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Pemain musik mari. Nyanyikan pujian tadi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Bernyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
berseru berharap, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Lagi ajaib, ajaib kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu, seluruh hidupku tak akan goyah selama. Lagi katakan ajaib kau Tuhan, ajaib Tuhan. Nanti dengan kasih Tuhan, baik dibawa kita dalam Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Kembali kami mengucap syukur dalam firman-Mu yang siang hari ini sudah kami dengar. Kiranya Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami.